sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Rosalia Hina Jenny. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1, NIM 241011115. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pertemuan ke-7 tentang lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma dan struktur organisasi dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mengatur perilaku individu. Lembaga ini berfungsi menjaga keteraturan, stabilitas, dan integrasi sosial. Fungsi-fungsi lembaga sosial. 1. Sosialisasi. Lembaga sosial membantu memperkenalkan dan mengajarkan nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat agar individu bisa menjalankan peran sosialnya. Contohnya, A. Keluarga. Mengajarkan anak bagaimana bersikap dan nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan tanggung jawab. B. Sekolah. Mengajarkan siswa untuk memahami etika, tanggung jawab sosial, serta pengetahuan formal. 2. Pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat dan mencegah perilaku yang merugikan. Contohnya, A. Sistem hukum. Undang-undang dan peraturan yang mengatur perilaku-perilaku masyarakat. Pelanggaran norma hukum dapat dikenakan sanksi. B. Agama. Menyediakan pedoman moral dan spiritual bagi anggotanya, seperti kewajiban untuk jujur atau menolong sesama. 3. Penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Contohnya, A. Rumah sakit. Menyediakan layanan medis untuk menjaga kesehatan masyarakat. B. Sekolah. Menyediakan pendidikan untuk membangun generasi yang terampil dan berpengetahuan. 4. Penegakan keadilan. Lembaga sosial memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap individu dijalankan dengan adil. Contohnya, A. Pengadilan. Menyelesaikan sengketa hukum dan memastikan penegakan keadilan. B. Kepolisian. Menjaga keamanan dan ketertiban serta hukum. 5. Integrasi sosial. Lembaga sosial mempromosikan persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat, membantu menciptakan koneksi sosial. Contohnya, A. Acara komunitas. Kegiatan seperti gotong royong atau acara kebudayaan memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan. B. Organisasi sosial. Seperti organisasi kepemudaan yang mempertemukan individu dengan minat yang sama untuk bekerja sama. C. Perubahan sosial. Lembaga sosial dapat mendorong perubahan dalam masyarakat melalui inovasi atau reformasi yang memperbaiki kondisi sosial. Contohnya, A. Lembaga pendidikan. Mengajarkan pemikiran kritis dan inovasi yang membantu perkembangan masyarakat. B. Lembaga advokasi. Berperan dalam memperjuangkan perubahan sosial dan reformasi seperti hak-hak asasi manusia atau lingkungan. Jenis-jenis lembaga sosial. 1. Keluarga. Lembaga sosial pertama yang berperan dalam sosialisasi awal, mengajarkan nilai-nilai dasar, memberi dukungan emosional, dan membangun relasi sosial pertama individu. Contohnya, keluarga mengajarkan anak tentang cara berinteraksi dengan orang lain, menghormati orang tua, dan nilai-nilai budaya. 2. Pendidikan. Lembaga yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan individu untuk berperan dalam masyarakat. Contohnya, sekolah mengajarkan siswa untuk membaca, menulis, berpikir kritis, serta mempersiapkan mereka untuk dunia kerja. 3. Ekonomi. Mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dalam masyarakat, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Contohnya, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, sementara pasar kerja menawarkan lapangan kesehatan. 4. Agama.
menetapkan sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang membantu individu dalam menentukan makna hidup serta memberikan panduan moral. Contohnya, gereja, masjid, atau pura yang mengajarkan tentang ajaran agama, ritual, serta nilai-nilai kebaikan dan moralitas. 5. Hukum dan peradilan. Lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Contohnya, pengadilan memutuskan kasus hukum, sementara polisi menegakkan aturan dan menjaga keamanan. 6. Kesehatan. Menyediakan layanan kesehatan untuk menjaga dan memperbaiki kondisi fisik dan mental individu. Contohnya, rumah sakit dan klinik memberikan perawatan medis, sementara pusat kesehatan preventif. 7. Politik dan pemerintah. Lembaga yang mengatur kekuasaan dan kebijakan publik dalam masyarakat. Contohnya, pemerintah mengelola administrasi negara, membuat kebijakan publik, dan melaksanakan layanan publik seperti pendidikan dan keamanan. 8. Media dan komunikasi. Menyebabkan informasi kepada masyarakat dan membentuk opini publik. Contohnya, televisi, radio, internet, dan media sosial yang memberikan berita serta hiburan kepada masyarakat. Kesimpulannya, lembaga sosial sangat penting dalam menjaga keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami peran dan fungsi lembaga sosial, kita bisa lebih menghargai kontribusi mereka dalam mengatur perilaku individu, memberikan layanan penting, serta menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pertemuan ke-7. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.